Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Wisana Putri, absen 31 dari kelas grup P2KK Ibnu Sina. Di sini saya akan menerangkan tentang time management. Pengertian tersendiri dari time management ialah mengelola waktu dengan efektif dan efisien. Tujuan kita mengelola waktu ialah agar hidup kita menjadi efektif dan efisien, serta berdaya guna secara optimal dari setiap potensi yang kita miliki. Banyak hal yang ingin kita lakukan, mulai dari ibadah, belajar, menyalurkan hobi, bermain, berorganisasi, maupun bersenda gurau dengan teman dan keluarga. Akan tetapi, kita juga mesti ingat bahwa waktu yang diberikan Tuhan hanya 24 jam dalam sehari. Sehingga perlu adanya pengelolaan yang baik terhadap waktu. Jadi kalau kita mengingat waktu dengan sebaik mungkin, kita tidak akan menyia-nyiakan waktu yang telah ada. Poin tentang waktu ialah fakta tentang waktu. Waktu memiliki kurun objektif yang sama bagi semua orang. Akan tetapi mempunyai pemaknaan subjektif yang berbeda-beda dari orang ke orang, dari waktu ke waktu. Itu sebabnya manajemen waktu sifatnya personal dan subjektif. Ya, meskipun kita sama orang mempunyai kurun waktu yang sama, kurun objektif yang sama, tapi setiap orang mempunyai perbedaan masing-masing dari pemaknaan subjektif. Itu sebabnya manajemen waktu sifatnya personal dan subjektif. Yang kedua, waktu berbeda dengan komoditi lainnya. Tidak bisa dilihat, diraba, tidak pernah bisa disimpan, dikumpulkan atau ditabung. Kenyataan ini membuat kita sering tidak menyadari bahwa kita memilikinya dan kelak mempertanggungjawabkannya kepada sang pemberi. Karena sifat waktu itu bersifat berputar, tidak akan berhenti jika tidak pada waktunya, ialah nanti kelak jika telah dipertemukan dengan hari kiamat, dan semua akan dipertanggungjawabkan dari waktu yang telah kita pergunakan dibuat apa saja. Dan hal-hal yang perlu dilakukan. Pertama, berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, maka dalam rangka alokasi dan kontrol waktu ini, kita perlu saling menghargai bahwa setiap orang memiliki waktu yang sama. Jadi kita sesama manusia harus saling menghargai sesama dalam menghargai waktu orang lain. Dalam artian kita saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, berbicara tentang pengalokasian waktu. Artinya, kita berbicara tentang prioritas. Ketika kita menentukan prioritas, maka kita berhadapan dengan mana yang penting dan tidak penting. Jadi ketika kita sudah mempunyai tujuan dan memprioritaskan suatu hal, kita akan berhadapan dengan mana yang penting dan tidak penting. Dan disitulah kita pasti tahu yang terpenting ialah itu yang kita prioritaskan. Bagi kita dan bagi siapa orang lain yang kita anggap sesuai, memilah pentingnya sesuatu bagi kita amat ditentukan oleh tujuan yang hendak kita tuju. Jadi apapun itu tergantung dengan tujuan dan niat kita masing-masing. Bisa kita katakan tergantung mindset kita. Jadi kalau kita bermindset dan mempunyai tujuan, pasti kita akan mengalokasikan waktu tersebut dengan baik dan secara efisien. Penting menurut kita belum tentu penting menurut orang lain. Bahkan yang kita anggap penting hari ini belum tentu masih kita anggap penting di hari esok. Jadi tidak semua apa yang kita prioritaskan, kita pentingkan itu tidak mesti penting bagi orang lain. Begitu juga sebaliknya. Untuk poin ketiga, kiat mengelola waktu.
adalah beberapa kiat dari Smith yang bisa kita lakukan untuk mengelola waktunya. Yang pertama, buatlah daftar mengenai hal apa saja yang perlu Anda lakukan. Di sini menjelaskan tentang apa tujuan kita. Jadi di situ kita membuat daftar tujuan kita itu apa ke depannya. Lalu beri tanda yang menjadi prioritas atau penting, juga beri tanda untuk yang telah Anda lakukan. Jadi apa yang kita prioritaskan itu kita tandai, dan apa yang kita sudah lakukan dalam apa yang menurut kita penting itu juga ditandai. Gunakan buku saku yang mudah dibawa kemana-mana. Jadi kita kan kalau kita memakai buku saku itu lebih efektif dan efisien untuk menyimpan dan membawanya kemana-mana. Jika merasa terbebani oleh banyaknya hal yang harus kita lakukan hari ini, berhenti bekerja sejenak dan pikirkanlah bagaimana yang harus selesai hari ini berdasarkan tingkat kepentingannya. Jadi di sini kita boleh capek, tapi kita tidak boleh menyerah. Jadi ketika kita sudah capek dan lelah, istirahatlah dan berpikirlah bagaimana keesokan harinya yang harus diselesaikan berdasarkan tingkat kepentingannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.